Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi teman-teman kemanapun dan dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdoa hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan pastikan menonton video pembelajaran dari awal sampai tuntas. Baik, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 39 Allah berfirman, telah diizinkan membela diri atau berperang bagi orang-orang yang tertindas karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Nah, teman-teman tahu apa arti dari pahlawan itu? Baik, kita bahas ya teman-teman. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Itu adalah pahlawan. Nah, kalau menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 33 tahun 1964 tentang penetapan, penghargaan, dan pembinaan terhadap pahlawan bab 1 pasal 1 yang dimaksud dengan pahlawan dalam peraturan ini adalah warga negara Republik Indonesia yang gugur atau tewas atau meninggal dunia akibat tindak kepahlawanannya yang cukup mempunyai mutu dan nilai jasa perjuangan dalam suatu tugas perjuangan untuk membela negara dan bangsa. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu ya siapa saja pahlawan yang ada di Indonesia. Ya. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya teman-teman. Ada Bapak Insinyur Soekarno, ada R.A. Kartini, ada Pangeran Diponegoro, ada Nyadin, dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman sudah tahu siapa saja pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Nah, untuk lagu tema hari ini ada Maju Tak Gentar teman-teman. Teman-teman tentunya sudah tahu ya lagunya ya. Baik, kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Baik, teman-teman, ketika teman-teman menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, teman-teman harus semangat ya. Karena ini adalah lagu pahlawan yang harus kita tetap semangat dalam menyanyikan lagunya. Teman-teman boleh ya nyanyikan lagunya dengan ayah dan bunda teman-teman di rumah. Pastikan teman-teman sudah hafal untuk lagu Maju Tak Gentar ini. Nah, untuk selanjutnya adalah materi ya teman-teman, materi bahasa Indonesia. Yang pertama, menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan ya, kita akan mempelajari ini. Yang kedua, menceritakan kembali isi teks. Dan yang ketiga, menuliskan informasi dari teks non-fiksi. Serta yang keempat,
menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Kita bahas satu persatu untuk materi bahasa Indonesia hari ini. Baik, yang pertama menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Kata tanya yang sering digunakan untuk membuat pertanyaan adalah 5W plus 1H atau adik Simba. Ya, teman-teman, kita sebelumnya juga sudah pernah mempelajari untuk cara atau kata tanya untuk membuat pertanyaan. Ya, yang pertama ada apa, kemudian ada di mana, ada kapan, kemudian siapa, bagaimana, mengapa. Nah, di sini ada kata-kata yang bisa disingkat dengan singkatan adik Simba. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kata tanya apa digunakan untuk menanyakan tentang apa yang menjadi permasalahan atau peristiwa. Nah, untuk kata di mana digunakan untuk menanyakan tentang tempat kejadian. Nah, untuk kata kapan digunakan untuk menunjukkan waktu peristiwa atau sebuah kejadian. Kemudian untuk kata siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau tokoh di dalam cerita. Maksudnya di sini menanyakan nama ya, teman-teman. Yang untuk kata mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Kemudian untuk kata bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Tentunya teman-teman sudah paham untuk kata tanya di sini karena kita sudah pernah mempelajari ya untuk kata tanya tersebut. Baik, kita lanjutkan ya, teman-teman. Biasanya jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat dalam teks. Nah, teman-teman tahu untuk pertanyaan yang tersurat atau tersirat? Ya, maksudnya di sini jawabannya ya, teman-teman. Jawabannya bisa tersurat atau tersirat. Nah, untuk jawaban yang tersurat berarti jawabannya tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks bacaan cerita. Ya, ada di dalam ceritanya untuk jawabannya. Sedangkan untuk jawaban yang tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Berarti untuk jawaban tersirat ini teman-teman kesimpulannya sesuai dengan kreasi teman-teman ya, sesuai dengan kreativitas teman-teman, tetapi sesuai dengan cerita dalam teks tersebut, cara memberikan kesimpulannya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang kedua, menceritakan kembali isi teks. Untuk langkah-langkahnya yang pertama, merangkai jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Kemudian yang kedua, ceritakan kembali dengan bahasa teman sendiri. Nah, saat menceritakan kembali teks bacaan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Dan yang ketiga, sampaikan kembali isi teks dengan bahasa yang sopan, intonasinya jelas, kemudian suaranya lantang, supaya informasi yang disampaikan dapat diterima baik oleh pendengar. Seperti itu ya, teman-teman, untuk langkah-langkah cara menceritakan kembali isi teks. Dan yang ketiga, menuliskan informasi dari teks non-fiksi. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, teman-teman harus perhatikan judul teks dengan teliti. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan kata kunci dari masing-masing paragraf. Nah, untuk kata kunci ini adalah istilah inti dalam bacaan ya. Untuk yang keempat, temukan kalimat-kalimat dalam bacaan tersebut. Kalimat utama ya, maksudnya teman-teman. Silahkan temukan kalimat-kalimat utamanya. Kemudian yang kelima, semua kalimat utama yang kamu temukan adalah informasi penting dari teks tersebut. Nah, itulah beberapa cara untuk menuliskan informasi dari teks non-fiksi. Nah, selanjutnya menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Teman-teman, sebelum kita menyaji informasi, kita harus tahu dulu pengertian dari peta pikiran tersebut. Nah, peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Nah, pada peta pikiran, topik utamanya
Topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Nah, itu ya teman-teman pengertian dari peta pikiran. Nanti Ustazah contohkan untuk peta pikiran itu sendiri seperti apa. Nah, penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien dan memudahkan kita untuk mengetahui informasi yang disampaikan dalam teks tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada cerita Pangeran Diponegoro. Ustazah izin membacakan ceritanya ya teman-teman. Baik, pastikan teman-teman simak untuk isi bacaan dari Pangeran Diponegoro. Setelah kekalahannya dalam peperangan era Napoleon di Eropa, pemerintah Belanda yang berada dalam kesulitan ekonomi berusaha menutup kekosongan kas mereka dengan memperlakukan berbagai pajak di wilayah jajahannya, termasuk di Hindia Belanda. Untuk memperkuat kekuasaan dan perekonomiannya, Belanda mulai berusaha menguasai kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Salah satu di antaranya adalah Kerajaan Yogyakarta. Pada pertengahan bulan Mei 1825, pemerintah Belanda yang awalnya memerintahkan pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang lewat Muntilan, mengubah rencananya dan membelokkan jalan itu melewati Tegalrejo. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Rupanya, pembangunan jalan yang dilakukan Belanda tepat melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro tersinggung karena Belanda ingin membangun jalan tapi melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut sebagai Perang Jawa. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sadumuk batuk sanyari bumi ditohi tekan pati. Nah, artinya dari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Nah, usaha ini berhasil karena disertai dengan memelopori, mencontohkan, dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya di Pulau Jawa. Nah, itulah cerita singkat Pangeran Diponegoro ya, teman-teman. Nah, di sini Ustazah sudah contohkan cara membuat peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Nah, di sini Ustazah ada gambar Pangeran Diponegoro, kemudian di sini ada nama tokoh. Nah, Ustazah isi dengan Pangeran Diponegoro. Kemudian perilaku yang pantas ditiru, berani dan pantang menyerah. Kemudian perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro adalah perang melawan penjajah. Dan kota asal Pangeran Diponegoro ada di Yogyakarta. Nah, ini contoh ya teman-teman untuk peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Nah, nanti teman-teman silahkan boleh membuat peta pikiran sesuai dengan kreasi teman-teman ya. Nah, untuk kesimpulan hari ini adalah pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Rasa cinta tanah air dan bangsa ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Perjuangan dilakukan oleh para pendidik yang mendirikan sekolah-sekolah rakyat untuk mencerdaskan bangsa. Perjuangan dilakukan juga oleh para diplomat yang berjuang menekan kedudukan di pihak penjajah di meja diplomasi.
Nah, perjuangan dilakukan juga oleh para pengelola surat kabar dan radio untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan mengorbankan semangat perjuangan kepada masyarakat. Bahkan perjuangan juga dilakukan oleh para seniman dan budayawan melalui lagu-lagu perjuangan ciptaan mereka. Nah, itulah kesimpulan dari materi hari ini ya teman-teman. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang pahlawan. Semoga kita tetap kobarkan semangat kita untuk memompa diri kita dalam berkarya yang terbaik demi bangsa dan negara, khususnya dengan meningkatkan kualitas belajar kita. Nah, untuk proyek Bahasa Indonesia hari ini, teman-teman, ada cerita tentang pahlawan Sultan Hasanuddin. Silakan teman-teman pahami untuk isi ceritanya. Dan kemudian teman-teman setelah teman-teman baca dan pahami, silakan teman-teman buat peta pikiran mengenai Sultan Hasanuddin sesuai dengan yang tadi Ustazah contohkan ya di cerita Pangeran Diponegoro. Di sini Ustazah sudah berikan contoh peta pikirannya dan teman-teman boleh sama atau boleh berbeda ya sesuai dengan kreasi teman-teman. Di sini Ustazah sudah ada gambarnya, kemudian Ustazah ada siapa nama tokoh, kemudian apa kerajaan yang dipimpin, kemudian julukan tokoh Sultan Hasanuddin, terus di mana daerah asal tokoh Sultan Hasanuddin dan apa perjuangan yang dilakukan Sultan Hasanuddin, kemudian perjanjian apa yang dibuat oleh Sultan Hasanuddin. Nah, itu adalah contoh dari peta pikiran Sultan Hasanuddin ya teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan di buku tulis teman-teman. Dan pastikan teman-teman pahami terlebih dahulu untuk cerita Sultan Hasanuddin. Baru teman-teman dapat membuat peta pikiran mengenai Sultan Hasanuddin. Terima kasih teman-teman, selamat mengerjakan proyek. Alhamdulillah, untuk materi hari ini kita sudah tuntas. Pastikan teman-teman dipelajari kembali apa yang sudah Ustazah sampaikan di dalam video. Semoga materi yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran dari awal sampai tuntas. Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sebelum kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat mengerjakan proyek. Tetap semangat belajar di rumah, salam untuk keluarga di rumah, dan tetap jaga kesehatan ya, sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.